RBA baru saja memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya dan tidak mengikuti langkah dari Federal Reserve ataupun bank sentral lain yang sudah melakukan penurunan suku bunga. Tapi kabar bagusnya adalah PBOC, People Bank of China, memberikan kabar yang cukup menarik dari sang ketua ataupun gubernur bank sentralnya, yaitu kaitannya dengan rencana pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio dan juga beberapa suku bunga patokan lainnya. Oke, begini ulasannya. Jadi setelah kemarin kita sempat bahas terkait dengan apa saja yang harus diamati, ya kita masih menyisakan satu bank sentral yaitu SNB atau Swiss National Bank yang baru akan kurang lebih dari Kamis ya untuk mengumumkan tingkat suku bunga acuan terbarunya yang menurut agenda ataupun rencana mereka akan melakukan pemangkasan kembali dan itu adalah ketiga kalinya. Sementara tadi kita sudah dapat RBA ataupun Reserve Bank of Australia yang tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat dengan pergerakan mata uang Australian dollar, kecenderungannya mengalami kenaikan dan itu pula yang salah satunya kalau misalkan kita kaitkan dengan korelasi kepada harga komoditi ataupun termasuk dengan Hang Seng. Karena kita tahu bersama bahwasanya ada hubungan dagang antara Australia dengan China. Jadi apa yang dilakukan oleh Australia berarti juga akan berkorelasi positif dengan apa yang terjadi pada China. Satu sisi, kebijakan China lah yang sebetulnya menopang perdagangan dengan Australia. Jadi kalau lihat dari sininya kesinambungannya, Aussie menguat, berarti juga Hang Seng juga relatif menguat karena ada pengumuman yang cukup bagus dari PBOC tadi. Dan kelihatannya sih kalau misalnya kita lihat dengan RBA, suku bunganya yang juga tetap dipertahankan, mereka mempertimbangkan bahwa inflasinya masih belum sampai ke target mereka. Jadi itu alasan yang bisa dibilang membenarkan bahwa mereka tetap mempertahankan tingkat suku bunga tanpa harus memaksakan menurunkan suku bunga. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, SNB kurang lebih dari Kamis kemungkinan sekarang ini mereka diprediksikan hanya 25 basis point. Tapi kalau misalkan terjadi pemangkasan lebih besar, ya menurut rencana mereka bisa saja mengikuti apa yang dilakukan oleh Federal Reserve dan itu adalah 50 basis point. Jadi perkiraan saya di hari Kamis mungkin kita akan lihat Swiss franc ataupun USD Swiss itu kemungkinan akan mengalami kenaikan karena ya kalau lihat dari sejarahnya begitu dilakukan penurunan suku bunga ternyata Swiss terjadi pelemahan. Jadi kita akan lihat apakah itu akan berhasil apa tidak, apakah terjadi 25 basis point ataupun 50 basis point. So setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya ada 7 perkiraan untuk bulan September agenda dari Bank Sentral, kita tinggal sisa satu saja, SNB yang diperkirakan akan cut rate 25 basis point. Kemudian yang kita pertimbangkan adalah dari pernyataan para pejabat Fed. Kali ini ada 2 pejabat yang kecenderungannya memihak kepada sisi dovish. Ya, Neil Kashkari dulunya dikenal hampir sama dengan Chris Waller, yaitu terkait dengan sikap kebijakan yang relatif hawkish. Tapi kali ini Neil Kashkari kecenderungannya di sisi dovish. Ya, satu sisi dia mendukung dan juga cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve minggu lalu. Dia salah satu pendukungnya untuk memangkas 50 basis point yang agresif. Dan hal tersebut dikarenakan inflasi dan juga termasuk pasar tenaga kerja yang menurut dia itu sudah lemah. Jadi ada pengakuan, lagi-lagi di sini pengakuannya adalah inflasi yang sudah berprogres lebih dingin, juga terkait dengan tingkat pengangguran yang mulai melonjak, dan itu berarti pasar tenaga kerja yang mulai melonggar ataupun melemah. Nah, di sisi lain, dia memperkirakan harusnya akan terjadi pemangkasan lanjutan dan kurang lebih 50 basis point sampai akhir tahun 2024. Jadi, 2 kali 25 basis point adalah normalnya, sementara beberapa pengamat menilai masih bisa potensi 50 basis point bulan November plus 25 basis point bulan Desember. Nah, di sisi lain juga, Neil Kashkari memperkirakan ada tambahan pemangkasan di tahun depan. Jadi ini masih sesuai dengan apa yang dicantumkan ataupun dilihat oleh kita kemarin, yaitu terkait dengan dot plot yang terbaru dari Federal Reserve. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dengan statement yang disampaikan oleh Austan Goolsbee, sebetulnya tidak jauh berbeda. Dia nyaman dengan 50 basis point, dia juga mendukung untuk pemangkasan lanjutan, bahkan menurut dia harusnya bisa lebih banyak pemangkasan di tahun depan. Salah satu penyebabnya, lagi-lagi, ini adalah masalah data tenaga kerja yang mulai melonggar ataupun mulai melemah. Jadi concern utama menurut Goolsbee, sekarang ini bergeser bukan lagi kepada patokan inflasi, melainkan kepada data tenaga kerja. Momentumnya masih cukup kuat sehingga mereka mengharuskan melakukan pemangkasan tersebut. Nah, tinggal masalahnya inflasinya sendiri, kita masih butuh banyak masukan data, dan salah satu data yang akan ditinjau itu adalah data PCE di hari Jumat.
Saya tidak mengabaikan dengan data GDP, tapi seperti biasa, GDP-nya tidak akan terlalu mengagetkan kalau memang ternyata datanya lebih kuat. Karena memang Federal Reserve sendiri memperkirakan data tersebut memang masih cukup solid atau kuat. Jadi yang akan lebih kecenderungan diperhatikan oleh pasar untuk saat ini adalah data inflasi PC yang akan rilis di hari Jumat. Termasuk apa yang ditekankan oleh para pejabat Fed tersebut adalah inflasi yang terus-menerus turun. Nah, sementara kemarin kita sudah lihat data PMI yang dirilis dari zona Eropa, kemudian Inggris, dan juga Amerika. Kalau kita lihat dari masing-masing perbandingan data PMI Eropa itu yang jauh lebih lemah dari perkiraan dan juga bisa dibilang arealnya tidak naik sama sekali. Artinya dia kecenderungannya berada di bawah level ekspansi. Di bawah level 50 itu berarti kontraksi dan itu berarti bad for economy. Yang artinya juga ekonominya melambat sehingga terjadilah tekanan kepada ECB untuk segera melanjutkan penurunan suku bunga di pertemuan berikutnya. Ya, kalau tidak salah agenda berikutnya berarti di bulan Oktober. Nah, kalau ini terjadi teman-teman, berarti itulah yang menyebabkan kenapa euro cenderung melemah dibandingkan US dollar, termasuk juga dibandingkan pound sterling. Di sisi lain, kalau kita lihat data dari UK ataupun dari Inggris, ya memang sama. Kalau Anda lihat dari ekonomi kalender semuanya angkanya merah, tapi lihatlah angka 51. 51 itu artinya di atas areal 50 yang berarti mengindikasikan bahwa ekonomi masih ekspansi. Dan kalau itu yang terjadi berarti masih dianggapnya masih relatif lebih baik daripada zona Eropa. Sehingga akhirnya market tidak melihat ada tanda-tanda yang spesifik untuk memaksa ataupun menekan BOE melakukan penurunan suku bunga. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari pergerakan, pound sterling sepertinya masih punya agenda ataupun untuk target mulai kenaikan. Cuman di sini balik lagi karena minimnya data ekonomi untuk hari ini, kemungkinan akan kita lihat imbas dari US dollar nanti malam. Nah, sementara data Amerika kecenderungan persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya, terkait dengan US Service PMI yang ternyata datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa betul-betul mirip dengan apa yang dikatakan oleh Powell dan kawan-kawan di Fed, bahwa sektor jasa inilah yang masih tetap kuat ataupun solid, sementara manufakturnya justru melemah. Dan itu pula yang kita lihat datanya relatif berada di bawah level 50. Artinya sektor jasanya masih ekspansi, sektor manufakturnya berada di kontraksi. Ya, kalau saya melihat ini berarti datanya relatif mix atau beragam dan tidak ada kecenderungan untuk menggagalkan ataupun membatalkan siklus penurunan suku bunga yang sudah dicetuskan oleh para pejabat kebijakan Fed. Nah, ini juga yang kemungkinan kalau misalkan lihat dari korelasi ke berikutnya, saya sih berpikir mungkin nanti kita akan lihat data service PMI ini ke arah pasar tenaga kerja. Tapi manufaktur juga kita kaitkan dengan tingkat pesanan ataupun orderan pabrik yang nantinya mungkin juga akan korelasi kepada data, ya saya lebih melihatnya kepada data ISM berikutnya. Jadi versi S&P Global mungkin akan berbeda nanti dengan data versi ISM. Nah, kemudian inilah kabar yang terbaru dari PBOC. Ternyata saham Hang Seng siap-siap untuk ikut rally teman-teman. Bahkan itu sudah terjadi saat ini 19.000. Wow, kalau Anda ingat dari sejak bulan Januari, kemudian berprogres dia naik tertahan di 18.200, turun lagi ke level 16.400 atau bahkan 16.600, naik lagi ke 17, lalu kemudian akhirnya saat ini sudah berada di 19.000. Bahkan cukup stabil ya, area 18.900, 19.000. Ya, tunggu apa lagi? Karena ini adalah agenda yang cukup panjang. Jadi kalau misalkan Anda ingat dengan apa yang selalu kita gembar-gemborkan, yaitu adalah nilai valuasi Hang Seng yang jauh relatif lebih murah dibandingkan indeks saham lainnya, tentunya adalah menjadi opsi yang paling menarik dibandingkan Wall Street ataupun bahkan Nikkei sendiri. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan apa yang diketuk palu oleh Federal Reserve kemarin melakukan penurunan suku bunga, kemudian confirm dengan siklus penurunan suku bunga, dan itulah yang memacu kepada bank sentral lain untuk melakukan hal yang serupa. Dan itu terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh PBOC tadi pagi, mereka berencana untuk melakukan dukungan lebih lanjut terkait dengan kebangkitan ataupun pemulihan ekonomi. Nah, salah satunya adalah untuk memangkas triple R ataupun Reserve Requirement Ratio 50 basis point dan kurang lebih targetnya mungkin sampai ke akhir tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan MLF atau Medium Term Lending Facility, juga akan dilakukan pemangkasan, termasuk juga LPR atau Loan Prime Rates, dan terakhir adalah reverse repo 7 hari.
Kalau kemarin kita dapatkan reverse repo yang 14 hari, sekarang yang 7 hari. Di mana yang 7 hari inilah sebagai patokan suku bunga utama dari China. Jadi kalau kita perhatikan dari pemangkasan-pemangkasan yang akan terjadi atau dijanjikan oleh para pejabat PBOC, inilah hal yang paling serius mereka mencoba untuk dukung pemulihan ekonomi. Walaupun kita belum lihat dari pemerintah China-nya, tapi inilah hal yang positif. Sehingga ya 3 bulan ke depan atau bahkan sampai extend di bulan Januari, saya rasa Hang Seng akan sangat menarik untuk kita cermati dan itu adalah peluang untuk Anda. Di sisi lain, ini adalah prediksi dari UBS. Kata UBS, harga emas kemungkinan masih condong naik dan target terdekat mereka adalah 2.700. Ya, mungkin beberapa pengamat menilai ada level 3.000, 3.100 atau bahkan 2.700. Ya, bagi kami sendiri melihat ada peluang dari sisi grafik kemarin kita sudah bahas di live streaming, yaitu terkait dengan target dari cup and handle ke level 3.100. Walaupun ya kita lihat level 2.600, 2.700 adalah areal tengah dari potensi target yang sebenarnya dan kemungkinan untuk koreksi ada, tapi ya seperti apa yang dikatakan oleh UBS. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa harga emas tetap akan melakukan ataupun terjadi kenaikan. Alasan pertama adalah pemangkasan suku bunga yang agresif dari Fed kemarin, 50 basis point, dan kemudian akan dilanjutkan dengan siklus yang berkelanjutan sampai tahun depan. Kemudian ini meningkatkan terkait dengan antusiasme terhadap harga emas, yaitu karena opportunity cost yang relatif lebih murah. Alasan kedua adalah geopolitik yang tidak pasti, yang akhirnya menjerumuskan ataupun mendorong investor untuk melirik logam mulia tersebut. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan permintaan investor dan juga bank sentral yang ternyata masih tetap kuat. Walaupun kita lihat di bulan Mei sampai detik ini, kita tidak melihat ada tanda-tanda bahwa PBOC ataupun bank sentral China melakukan pembelian emas. Tapi seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwasanya mereka berhenti bukan berarti mereka menjual emasnya, melainkan mereka wait and see. Karena mereka akan coba untuk menambahkan kembali aset ataupun reserve-nya, dan ini terutama sinyal kaitannya dengan PBOC yang tadi sempat saya bahas. Kalau misalkan ternyata PBOC sudah merencanakan sesuatu untuk melakukan pemangkasan, that means kemungkinan itu akan menjadi suatu peluang yang bagus, ekonomi China-nya tumbuh, berarti akan ada tingkat permintaan juga untuk emas, termasuk baik itu emas dari bank sentral ataupun dari investor China sendiri. Well, berarti 2.700 sepertinya akan sangat mudah untuk dicapai dan tinggal tunggu beberapa waktu. Dan minggu depan kita punya non-farm payroll. Nah, satu sisi ekonomi kalian untuk malam nanti, saya cuma melihat ada data CB Consumer Confidence yang sebetulnya tidak terlalu berpengaruh banyak atau signifikan, tapi perhatikan saja kalau angkanya lebih rendah, berarti kita bisa harapkan dolar akan melemah. Dan demikian pula sebaliknya, kalau lebih kuat berarti dolar akan menguat. Di sisi lain, di jam 3 sore mungkin kita ada baik juga business climate dari Jerman. Kalau misalkan datanya negatif lagi, berarti kita akan lihat tekanan kepada euro semakin besar.